Dan kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan Zoom pemirsa, yaitu pakar hukum pidana Jamin Ginting dan juga adik korban Alvika. Dan kami juga sebelumnya sudah mencoba menghubungi Hakim Damanik, namun beliau belum berkenan bergabung bersama dengan kami. Selamat sore Pak Jamin dan juga Mbak Alvika. Selamat sore, Mas Bra. Baik, Mbak Alvika, kami turut prihatin terlebih dahulu atas apa yang menimpa kakak Anda. Namun sejauh ini Mbak Alvika dan juga keluarga melihat ataupun memandang vonis yang dijatuhkan kepada Ronald ini seperti apa, Mbak? Gimana Kak? Maaf. Ya, Mbak Alvika, bagaimana keluarga Anda ini melihat vonis yang kemarin dijatuhkan kepada Ronald? Tentunya sangat kecewa ya. Eh, apa namanya? Kita tuh sangat menyayangkan dengan keputusan hakim gitu. Udah jelas-jelas kan di situ CCTV-nya ada, bukti CCTV-nya kayak bahkan saksi dengan keterangan-keterangannya tuh kayak udah kuat banget lah gitu. Udah cukup kuat kok, bisa-bisanya gitu. Bisa dari bahkan sama jaksa udah di apa namanya? Udah dituntut 12 tahun penjara gitu. Kok bisa-bisanya bebas gitu loh. Hmm. Anda menilai ada kejanggalan dari putusan ini, Mbak Alvika? Jelas lah ada kejanggalan gitu. Hmm. Tapi sebelumnya, apakah pihak keluarga ini juga sempat menerima informasi-informasi terkait misalnya ada yang tidak beres dalam penanganan kasus ini, ataupun mungkin ada intimidasi ataupun ada hal-hal yang disampaikan oleh pihak tertentu ke keluarga Anda, Mbak? Mungkin dari ini ya, dari apa namanya, sidang, kayak sidang yang diundur-undur itu loh. Hmm. Soalnya waktu saya sering komunikasi sama kuasa hukum ya, Hmm. sama kuasa hukum selalu gitu, nggak komunikasi. Jadi selalu kabar-kabarin gitu. Saya nanya sidang kapan, mulai sidang kapan gitu. Ternyata oh diundur katanya dari apa namanya dari sananya gitu, soalnya katanya berkas-berkas Ronaldnya kurang komplit lah gitu. Hmm. Kemudian, Kayak terus undur lagi kayak gitu terus. hmm. Dari situ kayak oh kayaknya ini menurut saya gitu ya, kayaknya ada intervensi hukum nih gitu. Hmm. Tapi kalau dari pandangan Anda dan juga kuasa hukum, Mbak Alvika, apakah memang intervensi-intervensi ini bisa jadi mempengaruhi putusan vonis hakim yang kemarin ini? Bisa jadi sih, karena kita nggak tahu kan ya di belakang tuh kayak gimana. Hmm. Kita dapat kabar dari kuasa hukum kayak gini gitu. Hmm. Tapi nggak tahu kan kalau di luar itu keluarganya si Ronald ini gimana kan sama Hmm. Pak Hakim. Oke, oke. Baik, saya ke Pak Jamin. Pak Jamin, ini kan kita melihat bersama-sama vonis yang dijatuhkan sepertinya tidak logis seperti itu, Pak Jamin. Apakah Anda memandang hal yang sama? Ada yang salah dengan putusan hakim kemarin? Ya, baik. Pertama kita menghormati ya putusan hakim, tapi juga kita harus bisa mengkritisi tentunya apa yang dilakukan oleh hakim ini, majelis. Pertama, saya mau ingin tekankan, ini para korban dan pelaku yang diduga ini, yang sudah diputus bebas ini, mereka sama-sama mengkonsumsi alkohol, begitu ya. Dan ada pertengkaran di lift. Setelah itu pertengkaran di lift berlanjut ke parkiran. Nah, waktu dia ada di samping mobilnya si yang bebas ini, mobilnya dijalankan dan melindas. Nah, pertama aja sudah nggak boleh orang mengendarai mobil minum alkohol, kan begitu kan? Itu kan tentu dilarang, kan begitu kan? Nah, lalu setelah itu dia mengendarai mobil mengakibatkan melindas korban, dan hasil visum et repertum memang ditemukan adanya kerusakan di tubuh daripada korban ini karena lindasan tersebut ya. Nah, dengan demikian ini ada dua kategori. Apakah ini kesengajaan, apakah ini kelalaian mengakibatkan kematian. Nah, jadi pasal itu sebenarnya sudah ada dalam surat dakwaan 338, 351 ayat 3, dan 359.
sayangnya semua pasal yang sudah diterapkan tadi tidak satu pun yang menurut majelis hakim memenuhi unsur. Ya. Padahal bukti-bukti yang sudah dihadirkan harusnya sudah cukup terkait dengan itu. Kalau alasan dalam pertimbangannya tidak ada saksi yang melihat langsung terkait dengan pelindasan tersebut, itu bukan merupakan suatu alasan. Karena kalau orang membunuh aja, kalau ada pisau, nggak ada yang melihat, kan nggak bisa juga. Jadi cukup dengan pada kejadian itu ada hubungannya kematian orang tersebut dengan kejadian sebelum terjadinya kematian orang tersebut. Dengan siapa dia bertemu, kapan dia bertemu, apa hubungan antara pelaku dan orang tersebut sehingga kemungkinan besar dialah pelakunya. Itu harus diuraikan dan dipertemukan begitu. Nah, kalau sudah dilihat ini berarti ada yang namanya circumstances evidence yang saling berkaitan begitu ya. Nah, ini kalau saya lihat ini kecenderungannya kalaupun dia tidak ada niat untuk mau membunuh karena mereka berkelahi di lift lalu cekcok ya, biasa sama-sama mabuk begitu, maka kemungkinan besarnya adalah kelalaian yang mengakibatkan kematian. Orang mabuk, nyetir, lalu nggak dilihat di sebelahnya ada orang lain, lalu kelindas. Nah, itu lebih cenderung ke sana, kelalaian yang mengakibatkan kematian di pasal 359 itu. Itu ada dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Dan cuma saya kenapa nggak itu dijadikan dasar penghukuman begitu loh. Baik. Kan ada juga pertimbangan dari hakim Pak Jamin bahwa pelaku ini sempat berusaha untuk menolong korban dan ini juga salah satu menjadi dasar mengapa kemudian hakim membebaskan Ronald Tanur. Apakah hal yang seperti itu niatan untuk menolong korban bisa menjadi sesuatu yang meringankan atau bahkan membebaskan Pak Jamin? Itu bukan alasan untuk menghapus perbuatan pidana. Tidak ada dicantumkan itu. Itu alasan untuk meringankan. Meringankan ya. Tapi tetap dihukum tapi meringankan. Kenapa? Karena dia berusaha untuk menolong. Tetapi dari visum et repertum yang dihadirkan dalam dakwaan sudah mati pada saat di apartemen. Begitu loh. Berarti kejadiannya dia menolong, kenapa tidak langsung dibawa ke rumah sakit? Kenapa harus dibawa dulu ke apartemen, kan begitu. Jadi timingnya itu nggak pas begitu. Apa alasannya dia bawa ke sana dan segala macam. Nah itulah. Makanya dengan niat dan kriteria-kriteria itu sudah ada indikator-indikator yang menyebutkan bahwasanya memang dia lalai yang mengakibatkan kematian. Oke lah dia nggak ada niat untuk melakukan pembunuhan karena saling cekcok dan mabuk berdua gitu ya, ibarat katanya gitu ya. Nah tapi kan ada kelalaian. Dan itu tetap bisa dihukum ya Pak Jamin ya? Mobil, iya dong. Anda bawa sudah tahu Anda mabuk. Lalu Anda bawa mobil, kemungkinan nabrak orang mati pasti besar sekali kan begitu. Itu aja sudah tidak salah begitu loh. Baik, saya sementara ke Mbak Alfika dulu. Mbak Alfika, sejauh kasus ini bergulir, apakah pernah terdakwa ataupun keluarga dari terdakwa ini datang ke keluarga Anda untuk sekedar bersilaturahmi ataupun menyampaikan permintaan maaf? Kalau untuk mereka pribadi ya, keluarganya gitu, enggak sih, belum ada. Bahkan dari chat WhatsApp atau SMS kayak gitu, belum ada sama sekali. Jadi belum ada pernah itikat baik dari keluarga terdakwa ya untuk ke keluarga korban? Belum ada. Oke, tapi sejauh ini Mbak Alfika, Anda melihat hubungan almarhum kakak Anda bersama dengan Ronald ini seperti apa? Apakah memang yang bersangkutan ini sering berbuat yang menganiaya, misalnya mengenai korban ataupun melakukan hal-hal yang tidak patut seperti itu? Kalau untuk itu kan karena kakak saya orangnya sangat tertutup ya, jadi dia nggak pernah bahas-bahas soal si Ronald ini. Makanya saya juga nggak pernah tahu gitu kalau dia ini anak DPR lah atau siapalah gitu, anak anggota, saya nggak tahu, anak pejabat lah gitu. Cuman saya cuman tahu dari sosial media aja. Itu pun nggak pernah nyerita masalah-masalah kayak dipukul atau gimana gitu. Cuman saya tahu temennya gitu ada kalau nggak salah yang DM saya gitu. Ternyata almarhum ini pernah cerita gitu kalau dia kayak
sakit-sakik tangannya gitu, kayak Ya. apa namanya, lebam kayak gitu. Ada sempat tanda-tanda seperti itu ya Mbak Alfika. Mbak Alfika, tapi kemudian setelah adanya vonis ini dari pihak keluarga, adakah langkah tertentu yang akan ditempuh? Ada, kita mengajukan apa namanya, kasasi ya. Hmm. Bersama Kasasi. jaksa juga ya? Ya. Oke, baik, baik. Kita ke Pak Jamin, terakhir Pak Jamin, ini singkat saja. Ini kan Komisi Yudisial katanya sudah ingin untuk berinisiatif melihat putusan ini dan juga kemungkinan akan membentuk tim investigasi. Anda melihat seperti apa peluang misalnya hakim ini melanggar etik ataupun misalnya peluang nanti kasasi yang diajukan oleh jaksa? Iya, ini kelemahan dalam sistem pengawasan hakim ya. Kalau hakim dalam rangka putusan itu tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban etika oleh KAI. Kecuali kalau hakimnya memang ketahuan ada komunikasi dengan salah satu pihak atau melanggar kode etik, menerima uang dan segala macam atau memberikan manfaat apapun atau pernah bertemu dengan salah satu para pihak tersebut. Nah, itu baru kemungkinan bisa. Ya. Atau waktu dalam persidangan tidak memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak atau berat sebelah lah begitu ya kita katakan dalam persidangan. Tapi kalau terkait dengan putusan, upaya hukumnya kasasi sudah benar. Nah, jadi KAI ini harus lebih intens memeriksa dengan bantuan ya, bagaimana caranya untuk mencari tahu apakah majelis ini pernah nggak berkomunikasi dengan salah satu para pihak atau yang diwakili para pihak lain. Nah, itu baru nanti bisa punya power ya untuk memberikan sanksi. Oke, jadi komunikasinya harus intinya harus mencari apakah ada komunikasi atau tidak antara hakim dengan keluarga terdakwa ataupun pihak dari terdakwa. Terima kasih Pak Jamin Ginting, pakar hukum pidana, dan juga Mbak Alfika, adik dari almarhumah Dini Sera Afiani, sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.